Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat kembali berjumpa dengan saya yang akan berbincang-bincang tentang emiten di Bursa Efek Indonesia, salah satunya di emiten properti. Saat ini kita akan membicarakan tentang GPRA. GPRA ini singkatan dari Perdana Gapura Prima ya teman-teman. Kalau kita lihat di profilnya, ini ada bisa teman-teman lihat di website IDX ya. Cuman akan saya rangkum profilnya yaitu nih, GPR ini perusahaan di bidang properti, berdirinya tahun 87. Dia juga telah menyelesaikan 30 properti selama 2 dekade terakhir. Proyek pertamanya di Bukit Semanggu City, kemudian berlanjut di Metro Cilegon, Taman Raya Citayam, Taman Raya Cilegon, dan sebagainya. Kemudian mayoritasnya menyasar konsumen kelas menengah ya teman-teman, dengan harga jual sekitar 500 jutaan. Tidak sampai di situ, teman-teman. GPRA ini juga mengembangkan gedung bertingkat seperti apartemen maupun perkantoran ya, seperti Treasury Tower, GP Plaza, GWR Serpong, Rusun Kebagusan City, dan sebagainya. Kemudian, hotel pun GPRA ini pun juga punya, seperti Hotel Horizon Ultima, Bupane Ciawi, dan Hotel Grand Serpong. Oke, itu adalah sekilas profilnya ya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih kinerja historisnya gitu kan. Bagaimana potensi atau prospek ke depannya masih bisa masuk nggak sekarang gitu. Atau ditunggu dulu nanti gitu ya. Oke, lanjut saja. Tonton dulu sampai habis dengan PBV GPRA 0,3 dan ROE 5%. Menurut saya ini cukup menarik ya teman-teman. Bagaimana historisnya? Kinerja historisnya dimulai dari neraca asetnya mulai bertumbuh dari 2017 ke 2021. Ini dalam jutaan berarti 1M 1,4 menjadi 1,7. Ekuitasnya pun juga bertumbuh dari 2017 ke 2021. Kemudian bagaimana dengan hutang? Hutangnya hmm, dari 45% ke 59%, agak naik ya teman-teman hutangnya, tapi tidak terlalu banyak, tidak sampai 100% gitu ya teman-teman. Jadi masih dalam tahap ya kita terima lah ya gitu ya. Kemudian laba ruginya, di sisi laba rugi, GPRA ini membuka pendapatan yang menurut penglihatan kita ya teman-teman terus meningkat dari 2017 ke 2021 dari 360 miliar menjadi 446 miliar gitu ya teman-teman. Sedangkan laba bersihnya pun juga meningkat dari 31 M ke 52 M. Jadi ini konsisten ya teman-teman, laba bersihnya tetap ada setiap tahun. Bahkan di musim pandemi pun ketika emiten lainnya membukukan rugi seperti MDLN maupun ASRI, GPRA ini pun terus tetap membuka laba bersih. Oke, bagaimana kinerja saat ini dan juga prospek dan valuasinya? Kinerja saat ini kita lihat di sini asetnya, ini laporan keuangan terbaru di 30 Juni 2022. Asetnya kita lihat, asetnya dari saat ini naiknya cuman dikit ya asetnya, cuma 0,1% ya perubahan ya teman-teman. Asetnya dihitungnya dari year to date ya, 31 Desember 2021 ke 30 Juni 2022. Oke, lanjut. Setelah aset kita lihat adalah liabilitas. Liabilitasnya turun ya teman-teman dari 654 miliar menjadi 625 miliar. Laba bersihnya eh, utangnya ini atau liabilitas ini turun sekitar 4 persenan ya, 4 persenan turun. Kemudian bagaimana dengan dengan ekuitasnya dulu? Ekuitasnya kita cari yang ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ekuitasnya kita lihat di sini naik ya teman-teman dari 1,04 menjadi 1,07, naik sekitar 3% lah ya teman-teman. Tuh. Oke, bagaimana dengan pendapatannya teman-teman? Pendapatannya turun sedikit, nggak nyampe 1%. Penjualan bersih dari 152 M ke 151 M gitu ya. Turunnya sekitar ya 0,5-an ya teman-teman.
Tapi di sini beban pokoknya juga naik, eh, beban pokoknya turun, dan laba kotornya pun turun. Bagaimana dengan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk? Jika kita lihat laba bersihnya di sini lab, membukukan kenaikan yang cukup bagus, sekitar sekitar 46% ya teman-teman, dari 21 M kepada menjadi 31 M gitu. Dan juga IPS-nya pun juga naik dari 4,9 menjadi 7,26, naik sekitar 46%. Oke, sekilas tadi adalah eh, laporan kinerja saat ini. Yang kita lihat laba bersihnya naik, liabilitas turun, pendapatan pendapatan sedikit turun, tapi laba usahanya dan juga laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ini naik ya teman-teman. Oke, berapa valuasinya dan bagaimana prospeknya teman-teman? Kita lihat prospeknya. Ini saya sudah rangkum. Keunggulan-keunggulan dari GPRA ini adalah sasaran konsumennya ini adalah di kelas menengah ya teman-teman. Secara logika aja, kalau jual rumah 10 M, 20 M itu lebih susah dibanding kita menjual properti seharga 500 jutaan. Nah, GPRA ini menyasarnya konsumennya seperti itu teman-teman, konsumen middle gitu. Yang harganya 400, 500, 600 gitu. Mungkin ada yang 1 M-an, cuman tidak mayoritas ya teman-teman. Kemudian GPRA ini kalau teman-teman lihat di laporan public exposure-nya yang terakhir, dia memiliki banyak properti ya teman-teman, terletak di Jabodetabek, dan juga secara teori juga ya, jual di sekitaran Jabodetabek ini lebih mudah dibanding emiten yang menjual properti ini di luaran sekitar Jabodetabek. Contohnya di Lebak, Banten, Parung Panjang, Maja, ataupun Balaraja gitu teman. Jadi eh, prospeknya cukup cerah ya teman-teman. Gitu. Dan juga keunggulan lainnya juga konsisten membuka laba. Yang seperti kita lihat tadi tuh labanya dari 2017 sampai 2021 ini naik ya teman-teman, 30 sampai 50 M dengan ROE rata-rata 3%, 5%-an lah. Ini cukup baik dibanding pesaingnya MDLN dan juga Asri teman-teman. Dan juga utang tidak banyak. Nah, maka jika utang tidak banyak, jika penjualan propertinya ini naik, maka di kita anggaplah labanya juga akan naik dengan lancar gitu. Karena hutangnya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman. Kelemahannya apa? Pastikan setiap emiten punya kelemahan. Kelemahannya itu market cap-nya kecil. Ini kita lihat market cap-nya cuma 419 M, tidak liquid, dan juga belum punya nama besar. Jadinya belum ramai ya seperti sekarang. Nanti ketika dia sudah ramai diperbincangkan, kira-kira kalau saja dia ROE-nya bisa 10% ya teman-teman. Jika saja ROE-nya 10%, maka bukan tidak mungkin PBV-nya bisa segini ya teman-teman. Maaf, jika ROE 10%, maka PB maka harga 250 ini wajar ya teman-teman. Merupakan harga wajarnya di 250, kan book value-nya 251 nih sekarang. Ini kita ubah dulu nih. Book value-nya kan 251 gitu kan. Jika ROE-nya saja 10%, ROE 10%. Nah, kita kan perbandingan ya, PBV satu kali ROE 10%. Nah, kalau ROE 10%, berarti kita anggaplah PBV-nya harus satu kali gitu kan. Kalau belum enggak, nanti bisa di pause dulu gitu kan. Nanti dilanjut lagi gitu. Nah, jika PBV satu kali, maka jika ROE 10% PBV harus satu kali gitu. Seharusnya ya, secara teorinya. Nah, bagaimana bisa mencapai PBV satu kali? Ya udah, harganya mesti sekitar 250 gitu. Tapi ini jika jika dan hanya jika ROE-nya 10%. Tapi kan sekarang ROE-nya bukan 10% ya teman-teman. Sekarang ROE-nya berapa? ROE cuma 5,8%. Maka ya udah, paling harga wajarnya ya di sekitar 150-an. Dan di harga sekarang 98, potensinya masih 53%.
Kalau teman-teman bisa masuk di harga 90 aja, menurut saya ini yang batas amannya ya. Buat teman-teman masuk di harga 90, nanti potensinya bisa naik segini gitu. Kalau sekarang kan agak riskan nih, nanti bisa aja ke 90, 80, misalkan misalkan nanti labanya turun atau gimana gitu kan. Jadi wait and see dulu ya teman-teman gitu. Dan juga harus di cross check juga di kuartal tiganya nanti bagus atau enggak gitu. Kalau enggak bagus ya potensi ini sia-sia gitu. Kayak saham-saham sebelumnya yang pernah kita kami bahas di video-video sebelumnya, laba bersihnya anjlok gitu. Jadi potensinya nggak tercapai gitu. Ya nggak apa-apa ya teman-teman. Karena kan kita menilainya berdasarkan prospek kinerja gitu. Berdasarkan kinerja ya. Kalau kinerjanya udah jelek ya udah berarti potensinya nggak ada gitu ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Mungkin semoga ini tercapai 150 price dengan potensi 53%. Dan semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa terus baca laporan keuangan, laporan tahunan, public expose, dan di-review kinerjanya jika teman-teman ingin masuk. Tapi kalau jika tidak, tidak apa-apa. Karena ini bukan rekomendasi, cuman cuman bincang-bincang saja gitu ya teman-teman. Nggak ada unsur rekomendasi di sini gitu ya teman-teman. Maka sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan dan terima kasih.